are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Frigo terbaru 2023 tipe standar warna matte blue yang dibanderol di harga 21.400.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi untuk batok utamanya ini menggunakan bahan plastik kasar ya, hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya, baik di bagian kanan kiri hingga ke bagian tengahnya sini. Kemudian dipadukan dengan matte blue ya. Di bagian sampingnya sini matte blue, dia membentuk segitiga turun ke bawah, kemudian terdapat lekukan di bagian ujungnya. Nah, tidak lupa juga di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem. Dia berupa tombol seperti ini, jadi pemakaiannya cukup simpel ya. Nah, cukup kita tarik, kemudian kita pencet ke bawah, ini otomatis rem akan terkunci kawan-kawan. Lanjut turun ke bagian bodi depannya. Jadi untuk bagian dasi atau segitiganya di sini juga menggunakan bahan plastik kasar, full hitam doff dengan tekstur bintik-bintik juga di bagian tengahnya dan bagian kanan kirinya. Kemudian tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengah. Nah, untuk dudukan plat nomornya tepat berada di dasinya menggunakan bahan besi. Untuk bagian sampingnya lagi, di sini menggunakan warna silver, dan silver yang digunakan di sini adalah silver doff ya. Jadi bukan glossy. Silvernya dari bagian atas hingga ke bagian ujung bawah sini kawan-kawan. Untuk bagian headlampnya sudah LED. Nah, desainnya seperti ini, jadi lebar ke samping, kemudian di area atas dan bawahnya desainnya melengkung. Di sini terdapat beberapa sekat ya. Ada total 3 sekat di bagian kiri, kanan, dan bagian tengahnya. Kemudian ada aksen warna chrome di bagian kanan kirinya, desainnya melengkung seperti ini. Dan tidak lupa yang menambah kesannya semakin mewah terdapat seperti DRL ya. Di bagian atasnya menggunakan mika berwarna biru, teksturnya garis-garis. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi ditarik ya dari bagian ujung atas ini ke bawah melengkung, kemudian dia naik lagi. Nah, untuk sennya sayang sekali memang masih bohlam biasa ya, dengan bohlam berwarna kuning, belum LED. Lanjut ke bagian fairing atau bodi sampingnya. Jadi di bagian area depannya sini silver dipadukan dengan matte blue. Ini dari bagian atas kemudian ke bawah sini matte blue kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi memang tidak bisa diragukan warna matte blue-nya ini terkesan sangat mewah dan elegan ya. Jadi matte blue hingga ke bagian tengah sini. Sisanya dari bagian tengah ke bagian undercowl-nya hingga ke bagian deck bawah. Lanjut ke belakang full ini menggunakan warna silver. Jadi paduannya silver, biru, silver. Semuanya doff ya, jadi bukan glossy. Kemudian ada balutan stripping bertuliskan Yamaha warna silver. Kemudian ada stripping lagi di area belakang sini ya. Menggunakan paduan warna abu-abu, hitam, putih, dan ada tulisan 125 menggunakan warna Tosca. Sisanya di bagian belakangnya sini terdapat seperti tumpukan layer menggunakan plastik kasar ya. Ini bertekstur juga seperti ini kawan-kawan. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Jadi di bagian fendernya di sini juga menggunakan warna matte blue dan polos. Jadi sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi walaupun birunya ini biru doff, tapi warnanya terkesan menyala ya. Jadi elegan dan mewah. Untuk suspensi depannya menggunakan shock teleskopik, dicat menggunakan warna hitam. Velgnya di sini total menggunakan 6 palang ya. Warnanya hitam glossy. Ukuran ban depan 100/90. Ringnya 12 kawan-kawan. Jadi ringnya kecil, bannya gambot ya. Terlihat unik dan elegan. Lanjut ke bagian pengereman. Di bagian pengereman tentunya sudah disc brake, dan disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian di area tengah sini juga terdapat grid dan sensor kecepatan. Untuk kalipernya hanya menggunakan 1 piston saja kawan-kawan. Nah, untuk penampakannya full dari bagian depan seperti ini. Jadi untuk bagian frame headlampnya ya, di bagian bawah sini ini menggunakan plastik kasar ya. Plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik juga di bagian area kanan dan kirinya. Nah, untuk penampakan fullnya kurang lebih seperti ini. Dari bagian depan untuk Yamaha Frigo standar terbaru 2023.
Oke, lanjut sekarang kita ke bagian kokpitnya. Nah, jadi di bagian speedometer sudah full digital dengan desain yang kotak memanjang. Jadi digitalnya hanya di area tengah saja, ini memanjang ya ke samping. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa indikator seperti engine check, kemudian ada sen, dan ada lampu jarak jauh. Kemudian ada satu tombol di sini ya yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Tidak lupa di bagian atas terdapat logo Yamaha warna putih. Nah, untuk bagian samping-sampingnya ini full hitam semua kawan-kawan. Nah, untuk batok bagian belakangnya, untuk batok utamanya menggunakan plastik kasar juga, full hitam dengan tekstur bintik-bintik. Kemudian di area sampingnya sini ini menggunakan warna matte blue. Dan belum tersedia fitur Y Connected ya, jadi belum bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya karena ini yang versi standar atau versi termurah. Nah, di sini ada stripping ya bertuliskan free to go. Nah, ini dia membentuk segitiga. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen, ada klakson. Di sebelah kanan ada starter dan hazard namun belum ada triple S ya karena ini yang versi standar. Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Untuk tangkinya posisinya lubangnya berada di rak sebelah kiri ya, atau dashboard sebelah kiri di sini ya. Untuk kapasitasnya 4,2 liter. Tidak lupa di area tengah sini juga terdapat hook atau gantungan barang. Kemudian ada rak dengan ukuran yang cukup luas. Jadi untuk botol air mineral ukuran sedang sekalipun itu bisa masuk ya, karena memang luas dan dalam untuk raknya. Kemudian di atasnya di sini terdapat keamanan yang masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian di bagian sebelah kanannya terdapat tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka tangkinya. Nah, di bagian atas di sini terdapat power charging atau power outlet namun belum tipe USB. Dan untuk tutupnya hanya karet ya, sekedar karet seperti ini. Jadi buat kalian pengguna motor ini hati-hati ketika mencuci ya di area power chargingnya karena memang tidak ada cover plastiknya, di luar hanya karet saja. Oke, turun lagi ke bagian dek depan, dek belakangnya ini full menggunakan bahan plastik kasar ya, teksturnya bintik-bintik di area depan dan belakangnya, sisanya di area sampingnya ini polos. Kemudian untuk bagian step floornya ukuran dari kanan ke kirinya ini cukup luas, namun jarak antara depan ke belakangnya ini menurut saya bisa dibilang sempit ya. Jadi hanya segini saja kawan-kawan, tidak terlalu luas di area bawahnya, namun di area atasnya ini cukup luas. Hanya di area bawah memang terlalu mepet ya, seperti ini. Terdapat anti slip juga ya di area kanan dan kirinya berupa grip seperti ini ya, garis-garis. Kemudian ada seperti grip lagi di bagian kanan kirinya juga seperti ini. Kemudian untuk area tengah ini juga terdapat tekstur kasar seperti kulit jeruk seperti itu ya. Untuk bagian bawah sini ini terdapat motif ya, jadi tidak polos, dia motifnya bintik-bintik seperti ini. Kemudian terdapat beberapa garis-garis juga di bagian tepinya. Kemudian untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Naik ke bagian joknya. Untuk joknya di sini menghadirkan jok dengan ukuran yang cukup luas ya. Jadi memang Frigo ini bodinya gambot, jadi joknya luas dan cukup panjang ya. Bahannya tidak bisa diragukan, Yamaha selalu menghadirkan jok dengan busa yang empuk-empuk. Kemudian untuk bagian tengah ini juga terdapat seperti pembatas ya, berupa jahitan. Ini dia yang akan memisahkan antara bagian depan dan belakangnya. Kemudian di sini juga terdapat seperti perosotan ya, yang memisahkan antara area depan dengan area belakangnya kawan-kawan. Untuk bagian behelnya di sini dicat menggunakan warna full hitam doff. Jadi keseluruhan bodinya menggunakan hitam doff. Lanjut ke bagian bodi samping belakang. Nah, untuk bagian bodi samping sini menggunakan warna matte blue, dan sekali lagi walaupun birunya ini doff tapi terlihat menyala ya atau ngejreng ya. Ada balutan stripping paduan warna abu-abu dan hitam berupa garis-garis ya. Garis-garis, kemudian ada tulisan Frigo. Tulisan free-nya warna putih, go-nya menggunakan warna Tosca dipadukan dengan silver di bagian ujungnya. Jadi desain strippingnya lancip. Kemudian di bagian area bawahnya sini, nah di sini menggunakan bahan plastik kasar ya, yang menjadi satu hingga ke bagian fendernya. Ini plastik kasar full, terdapat tekstur bintik-bintik ya di area bawah sini. Kemudian untuk bagian fendernya ini terdapat mata kucing juga ya, mata kucing memanjang. Untuk fendernya ukurannya lebar dan panjang kawan-kawan. Jadi tentunya akan melindungi yang dibonceng di belakang ya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Jadi ada tekstur bintik-bintik di area tengahnya. Kemudian untuk stop lampnya, nah ini dia untuk stop lampnya. Ini desainnya sudah terbaru ya,
Jadi terkesan lebih elegan dan mewah. Jadi terdapat beberapa lekukan yang sangat tegas di sini ya. Contohnya di area tengah, ini lekukannya sangat tegas. Kemudian di bagian bawahnya, ini juga lekukan-lekukannya sangat terlihat tegas dan jelas kawan-kawan. Namun sayang sekali memang di bagian stop lampnya masih bohlam biasa ya. Dibalut dengan mika berwarna merah. Sennya juga masih bohlam biasa, warna kuning kawan-kawan. Kemudian untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan di bagian sini. Jadi terdapat coakan ya, yang akan memberikan cahaya turun ke bagian plat nomornya. Jadi bukan desain yang nongol keluar ya. Kemudian di bagian area atasnya, nah seperti ini. Jadi untuk bagian mika stop lampnya, untuk area atas ini tidak dibalut dengan cover. Jadi langsung ke mikanya ya. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi untuk cover plastiknya atau bodi utamanya hanya di area kanan dan kiri. Namun di area tengah ini tidak ada cover plastik kawan-kawan. Lanjut ke sektor mesin. Nah di sektor mesin motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC, pendinginnya sirip-sirip atau udara ya. Kapasitas oli mesin total di 0,8 liter. Jadi basis mesin yang digunakan ini adalah basis mesin dari Mio M3 ya, bukan Lexi. Pendinginnya masih sirip-sirip. Kalau Lexi sudah VVA walaupun 125 dan sudah cairan, kalau Frigo belum. Untuk penampakan dari bagian cover CVT-nya seperti ini ya, full hitam, ada tulisan Yamaha. Desainnya cukup robotik ya, terdapat beberapa lekukan tegas seperti ini. Kemudian untuk cover daripada filter udaranya, jadi ditarik dari bagian depan sini untuk cover plastiknya hingga ke belakang. Desainnya melengkung dan cukup robotik. Untuk kaki-kaki belakang, untuk suspensinya menggunakan single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster kawan-kawan. Kemudian pengereman belakang juga masih menggunakan pengereman tromol ya, jadi belum disc brake. Ban belakangnya menggunakan ukuran 110/90. Ringnya 12, tentunya sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Untuk mereknya di sini yang digunakan adalah IRC. Velgnya full hitam dengan total 6 palang. Jadi palangnya ini tidak model yang bercabang ya. Dia model satu palang seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, untuk penampakan daripada cover kipasnya seperti ini. Jadi full plastik kasar, desainnya bulat, terdapat beberapa lubang-lubang di bagian tengahnya. Kemudian di area bawahnya sini juga terdapat cover ya, yang akan melindungi leheran knalpotnya, jadi full tercover. Kemudian untuk knalpotnya dari bagian leheran hingga ke silencernya full hitam. Desainnya tidak terlalu naik ke atas ya. Dibalut dengan cover plastik juga di bagian luarnya, full hitam, polos kawan-kawan. Kemudian di bagian area tengah sini tidak terdapat hager, namun ada karet penahan lumpur yang akan menahan lumpur, cipratan lumpur ya, atau kerikil, air dan lain sebagainya, supaya tidak terkena ke bagian throttle bodinya. Jadi akan melindungi throttle bodinya, dan ini full ya, jadi dari bagian atas hingga ke bawah, bukan yang model gantung. Ini full benar-benar melindungi kawan-kawan. Nah untuk penampakannya dari bagian sisi kanan belakang seperti ini untuk warna matte blue-nya dari Yamaha Frigo terbaru 2023 tipe standar atau tipe termurah kawan-kawan. Nah, untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini fullnya dari sisi belakang sebelah kiri. Nah ini dia. Jadi birunya ini terkesan elegan dan mewah. Kemudian di bagian area kokpitnya, nah ini dia, terkesan sangat sporty juga ya di bagian area stangnya. Robotik juga desainnya. Kemudian di area depan sisi sebelah kiri, nah kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.